Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia, mahasiswa program studi pendidikan geografi Universitas Negeri Padang dengan NIM 20045035. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah model dan strategi pembelajaran geografi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi menurut Syiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain adalah cara penyajian ajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik secara sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Metode demonstrasi ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu dan juga bertujuan agar peserta didik dapat menyaksikan kerjanya suatu alat atau bisa juga menyaksikan konsep-konsep tertentu dalam suatu teori. Dengan demikian, peserta didik akan mengerti mengenai kebenaran dari suatu teori dalam bentuk praktik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi. Di dalam langkah-langkah metode demonstrasi ini ada dua tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan yang harus dilakukan, yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang kedua, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan saat proses demonstrasi. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses demonstrasi. Yang keempat, memeriksa apakah semua peralatan itu dalam keadaan berfungsi atau tidak. Yang kelima, menetapkan langkah pelaksanaan agar efisien dan berjalan dengan lancar. Yang keenam, menghitung dan menetapkan alokasi waktu. Yang ketujuh, menetapkan kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan demonstrasi. Yang terakhir dalam tahap persiapan adalah melakukan uji coba demonstrasi. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada 3 langkah. Yang pertama, langkah pembukaan. Dalam langkah pembukaan ini, hal-hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengatur tempat duduk agar semua peserta didik dapat melihat apa yang sedang didemonstrasikan. Yang kedua, mengemukakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Langkah yang kedua dalam tahap pelaksanaan yaitu langkah pelaksanaan demonstrasi. Dalam langkah pelaksanaan demonstrasi, hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, memulai demonstrasi dengan kegiatan yang dapat menarik perhatian siswa dan dapat mengajak mereka untuk berpikir. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyejukkan dan hindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua peserta didik dapat mengikuti jalannya demonstrasi. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses pembelajaran. Langkah terakhir dari tahap pelaksanaan yaitu langkah mengakhiri demonstrasi setelah proses demonstrasi berakhir. Proses pembelajaran perlu diakhiri dengan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi dan berkaitan dengan proses pencapaian tujuan
selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi. Kelebihan dari metode demonstrasi yaitu yang pertama, proses pembelajaran akan lebih menarik karena peserta didik tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan suatu materi, tapi juga peserta didik melihat peristiwa yang terjadi. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dan kenyataan dan meyakini kebenaran dari teori pembelajaran. Lalu peserta didik juga akan memperoleh pengalaman praktek. Lalu beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan dari peserta didik akan dapat dijawab pada saat proses demonstrasi berlangsung. Selanjutnya, kekurangan dari metode demonstrasi. Kekurangan dari metode demonstrasi yang pertama yaitu metode ini memerlukan persiapan yang lebih matang. Yang kedua, metode ini memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, sehingga pembiayaan untuk metode ini akan lebih mahal. Yang ketiga, metode ini memerlukan keterampilan khusus, sehingga untuk menerapkan metode ini, guru harus bekerja lebih profesional. Metode demonstrasi dapat diterapkan dalam materi IPS kelas 7 yang membahas mengenai keadaan geologi Indonesia. Dalam materi tersebut membahas mengenai Indonesia terletak pada pertemuan antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan hal itu menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana gempa bumi. Dalam materi tersebut juga membahas mengenai gempa bumi yang terkadang menimbulkan bencana lain, yaitu bencana tsunami. Bencana gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami apabila gempa bumi tersebut kalau berpusat di tengah laut dan kedalamannya kurang dari 100 km dan gempa bumi tersebut berkekuatan lebih dari 7 skala Richter. Video kali ini akan ditampilkan bagaimana proses terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Although tsunamis are commonly known as tidal waves, they're actually unrelated to the tidal activity caused by the gravitational forces of the sun and moon. In many ways, tsunamis are just larger versions of regular waves. They have a trough and a crest, and consist not of moving water, but the movement of energy through water. The difference is in where this energy comes from. For normal ocean waves, it comes from wind. Because this only affects the surface, the waves are limited in size and speed. But tsunamis are caused by energy originating underwater, from a volcanic eruption, a submarine landslide,
or most commonly, an earthquake on the ocean floor, caused when the tectonic plates of the Earth's surface slip, releasing a massive amount of energy into the water. This energy travels up to the surface, displacing water and raising it above the normal sea level. But gravity pulls it back down, which makes the energy ripple outwards horizontally. Thus, the tsunami is born, moving at over 500 miles per hour. When it's far from shore, a tsunami can be barely detectable, since it moves through the entire depth of the water. But when it reaches shallow water, something called wave shoaling occurs. Because there is less water to move through, this still massive amount of energy is compressed. The wave's speed slows down while its height rises to as much as 100 feet. Sekian pembahasan mengenai metode pembelajaran demonstrasi.